Selamat siang, kami dari kelompok 3 mengangkat tema terkait dengan permasalahan banjir di Desa Tapak Tejo, Wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dan juga kami melaksanakan satu solusi berupa kolam retensi Sungai Welang sebagai solusi untuk permasalahan banjir tersebut. Oke, yang pertama pendahuluan. Nah, apa sih yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini? Masalah yang terjadi yaitu banjir di jalur Pantura Pasuruan, khususnya Kecamatan Keraton, mengalami lumpuh total akibat banjir yang terjadi. Penyebab selanjutnya diakibatkan pintu air yang bocor, kemudian banjir ini makin parah karena Sungai Welang yang meluap. Ketinggian air akibat banjir ini mencapai lebih dari 2 meter. Selain itu, yang melatar belakangi terjadinya banjir di daerah tersebut yaitu elevasi Kota Pasuruan 4 mdpl, di mana elevasi tersebut terbilang cukup rendah. Kemudian alih fungsi lahan, kurang tersedianya area resapan yang baik, sedimentasi di muara yang menghambat aliran sungai, dan kemiringan dasar di bagian hulu dan hilir yang sangat datar, hanya sekitar 0 hingga 3% dan sebagian hanya berupa cekungan. Di sebelah ini merupakan peta risiko banjir. Daerah yang kami tinjau ini terbilang cukup bahaya atas risiko yang ditimbulkan, ditandai dengan warna merah. Nah, yang menjadi lokasi tinjauan kami yaitu daerah di sekitar Desa Tambak Rejo. Daerah ini berada di jalur Pantura, Pasuruan, Probolinggo, sehingga efek dari banjir ini mengganggu mobilitas barang dan manusia. Selanjutnya, metodologi penelitian dimulai dengan identifikasi masalah, inventarisasi data, yaitu data hidrologi dan juga data geologi. Nah, data geologi ini DEM, data administrasi wilayah, ketetapan lahan, peta jenis tanah. Lalu dilakukan analisis hidrologi, hujan zaman, dan juga diolah menjadi intensitas hujan rencana. Nah, setelah itu data geologi diolah menjadi delineasi, kemudian menghitung TC dan juga menghitung CN, dan kedua nilai tersebut membuat hidrograf untuk debit banjir dengan menggunakan HKMS. Lalu modeling daerah banjir, modeling solusi, routing storage indication, model in-stream, lalu perhitungan efektivitas solusi selesai. Untuk data awal berupa data pengolahan hujan yang kemudian digunakan untuk mendapatkan intensitas curah hujan. Data ini diperoleh dari aplikasi GISMap. Data yang diambil berupa data 10 tahunan, yaitu dari tahun 2014 sampai 2024. Pada 10 tahun terakhir diperoleh data tertinggi pada bulan Maret tahun 2022. Kemudian dari bulan tersebut diperoleh data hujan yang tertinggi pada tanggal 14 Maret 2022. Selanjutnya, dari tanggal 14 Maret 2022 ini diperoleh data hujan tertinggi yaitu pada jam 12 sebesar 45,52 mm per jam. Data yang diperoleh ini merupakan data hujan tertinggi selama 10 tahunan dan akan digunakan sebagai dasar perhitungan kami dalam pengolahan HKMS dan HKRAS sesuai dengan arahan sebelumnya. Selain data hujan, ada terdapat beberapa data lain. Yang pertama itu peta tutupan lahan. Di sini didapatkan dari data satelit Land Cover Landsat 08. Berikut adalah tabel dari kode berdasarkan jenis tutupan lahannya. Next. Selanjutnya juga ada peta jenis tanah dari Daswelang juga. Ini didapatkan dari Global Hydrologic Soil Groups. Nah, ini juga ada tabel-tabel mengenai klasifikasinya. Next. Dari data tutupan lahan dan jenis tanah tersebut dibuatlah peta curve number melalui aplikasi QGIS, dan pada layar juga tertera tabel klasifikasi untuk mendapatkan nilai curve number-nya, dan didapatkan nilai CN komposit pada Daswelang sebesar 78,62. Next. Lalu setelah didapat parameter data hujan dan juga parameter CN komposit, dilakukan pemodelan dengan menggunakan HKMS, yaitu hasilnya delineasi das dengan menghasilkan data yaitu luas das 42,76 km kuadrat, slope-nya 0,03, TC-nya 996,68 detik. Titik AWLR-nya berada di daerah Luwuk, Pasuruan. Lanjut. Selain itu juga dari delineasi das didapatkan hidrograf AWLR dengan debit banjir puncaknya pada tanggal 15 Maret 2022 pada jam 6, 406,5 meter kubik per second total flow-nya.
Selanjutnya adalah modeling banjir existing di di Sungai Welang. Nah, di sini kami mendapatkan data DEM dari Mapdem. Itu data DEM-nya kurang baik sehingga kami lakukan modifikasi terrain dengan jurnal yang disebutkan pada PPT. Next. Pada jurnal tersebut didapat kedalaman sungai maksimalnya yaitu sekitar 5,5 cm dan kami ambil kedalaman sungai yaitu 5 meter. Next. Berikut adalah profile plot dari sungai kami yang sudah kami terrain modification. Next. Selanjutnya adalah dimensi sungai dari hulu ke hilir. Dapat dilihat bahwa dari semakin hilir dan sungai kami semakin lebar. Next. Berikut adalah pemodelan banjir existing dari Sungai Welang dan pada daerah tanpa hujan terdapat banjir. Next. Baik, berdasarkan hasil pengolahan banjir tadi dan juga penelitian yang kami lakukan, kami mencanangkan solusi berupa kompetensi instrin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kompetensi ini terletak di hulu dari Sungai Welang karena pada daerah tersebut terdapat suatu lahan terbuka yang dapat digunakan untuk pembangunan kompetensi dengan tujuan untuk mengurangi volume air dan juga untuk reduksi dari tingkat banjir yang akan berpengaruh terhadap daerah hilir tersebut. Dan juga untuk kompetensi ini sebagai pengendali banjir dan juga sebagai konservasi air juga. Nah, spesifikasinya memiliki luas 1.567.300 meter persegi dengan elevasi dasar retensi berupa 10,22 mdpl dan juga spillway dengan lebar 6 meter dan elevasinya 23,02 mdpl atau sekitar 13 meter dari dasar retensi dan juga 5 meter dari elevasi dasar sungai di hilir retensi. Nah, ini merupakan penampang memanjang dan juga penampang bintang dari retensi tersebut terhadap penampang sungainya. Dan ini merupakan hasil perhitungan menggunakan Excel terhadap penggunaan dari retensi tersebut. Dapat dilihat bahwa dengan penggunaan retensi instream ini dapat mereduksi debit banjir hingga 77,77%. Dan berikut ini merupakan hasil pemodelan dari penerapan retensi instream tersebut. Dapat dilihat bahwa lokasi tinjau tidak mengalami banjir seperti sebelumnya. Dapat dilihat bahwa dengan penggunaan retensi ini dapat mereduksi banjir dan juga dapat dilihat bahwa ketinggian air di daerah lokasi tinjau tidak terdapat suatu ketinggian dan juga menunjukkan bahwa daerah ini tidak terdapat banjir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan data-data awal tadi kita melakukan suatu pembangunan kompetensi instream yang memiliki kedalaman 8 meter dan juga luas area sekitar 1.500 meter persegi dengan spillway dengan lebar 6 meter dan juga dengan ketinggian 5 meter dari elevasi sungai di retensi yang dapat mereduksi banjir hingga 77,77%. Dengan demikian, dengan penggunaan kompetensi instream Sungai Welang ini dapat mereduksi banjir dan juga dapat mengembalikan fungsi dari jalur pantura di Desa Tambak Rejo seperti semula. Mungkin itu saja di kelompok 3, sekian dan terima kasih.